这力量，这是黄道。量，必须速加速。你绝对抵挡不住！火之。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan seperti biasa nih guys, Babang Shahou dulu baru Dewa Pakbo ya. Kemana sih, udah pada penasaran kan? Sama spoiler yang Mimin kasih di akhir video. Gimana gak penasaran coba? Itu Shahou kelihatan sampai jadi mayat guys. Gimana ceritanya MC kita meninggal ya kan? Masa iya ini episode terakhir? Penasaran kan? Tapi Mimin pastikan di part 107 ini bakalan seru banget. Gimana kita bakal melihat Shahou mengeluarkan seluruh kekuatannya sampai mengorbankan diri, tulang tertingginya pun pecah guys. Waduh, kok bisa ya? Maka dari itu langsung saja kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Shahou melawan Huang Yi, si burung dari kuil keabadian. Kuat sekali ini orang. Dia itu dewa terkuat dari ketujuh dewa yang dikirimkan ke sini untuk membantai Shahou guys. Maka nggak heran kuat sekali. Sampai-sampai Shahou terpojok dan dikonter terus-terusan. Tapi di akhir, Shahou yang berhasil mencapai ranah venerable. Otomatis kekuatan tulang tertingginya pun jadi semakin kuat. Sehingga dia mendapatkan tubuh emas yang berevolusi, bisa bertarung bersama Shahou. Jadi itu diibaratkan dengan sisi putihnya Shahou yang bisa bertarung. Sehingga pada akhirnya kita pun masuk ke intro ya guys ya. 及格杀！ Huang Yi berhasil menghindari tusukan Shahou dengan tekniknya. Kali ini dia mulai serius dengan mengeluarkan senjata aslinya, sehingga pertarungan pun terus terjadi. Kedelapan domain hancur tanpa henti. Huang Yi ingin melihat seberapa banyak yang bisa Shahou selamatkan, sehingga pertarungan pun terus dilakukan. Sengit sekali asli. 还不够。 Namun, semua serangan Shahou bisa ditahan oleh Huang Yi. Shahou yang mencoba menarik dengan rantai dan menyerang Huang Yi tanpa henti, tapi seakan-akan dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan tuar, akhirnya Shahou terkena serangan telak. Yang ternyata guys, si Huang Yi menyimpan ramuan ilahi di dalam sebuah kotak dalam badannya. Nah, di dalam kotak itu berisikan sebuah pil. Tapi karena Shahou terus menggunakan kekuatan reinkarnasi dan terus menyerang si Huang Yi, pil itu bisa lebih cepat matang dan disempurnakan. Di mana pil itu berfungsi untuk memperkuat si Huang Yi dan membuatnya hidup lebih lama. Dan benar saja guys, ketika dia memakan pil itu, dirinya auto menjadi lebih muda dan lebih kuat. Lebih menjurus ke keturunan burung bangau emas. Ini bencana. Bahkan ada sosok raksasa yang dikeluarkan. 掌中是这力量， Membuat Shahou terjatuh ke sebuah dunia ilusi. Shahou tentu kesulitan dong. Dia yang belum menyalakan api ilahi harus melawan dewa tertinggi yang sudah lama menyalakan api ilahi. Pada akhirnya MC kita satu ini pun dibantai habis-habisan non-stop guys. Dibuat tidak berkutik dan dipukul sampai jatuh ke kerajaan api. 浪犬狂吠。 Ini benar-benar bencana ya guys. Huang Yi memberi kesempatan terakhir
berlutut dan memohon ampunan atau bakal dibinasakan dari dunia ini. Tapi nampaknya Shahao tidak takut. Dia malah membalas, antara aku yang dibantai atau kau yang terbantai. Maka dari itu, Huang Yi berniat menghancurkan semua yang Shahao lindungi dan sayangi. Dari situ dia ingin melihat apakah Shahao masih bisa bertahan dan tidak memohon kepadanya. Sehingga larangan pengumur jiwa surgawi pun dikeluarkan. Satu langit auto dibungkus dengan formasi pemblokir yang membuat semua rakyat tidak bisa kabur. Dia juga munculkan sosok ular raksasa berwarna biru. Kita sebut sebagai Python S. Python S dikeluarkan untuk membantai kota dan tanah secara massal. Kekuatannya bisa mengudus kehidupan dan menghancurkan semua makhluk hidup, seperti binatang penghancur dunia gitu guys. Sehingga tinggal menunggu waktu saja sampai semua rakyat di sini dibantai olehnya. Shahao segera mengeluarkan teknik Whale Rock dan Kunpeng, menahan serangan si Python S sampai muntah darah. Sayangnya, dia sudah tidak bisa bertahan dan berakhir dipentalkan. Sehingga Shahao pun tenggelam ke dalam magma guys. Python S tetap dilancarkan untuk membantai semua penduduk. Sementara Huang Yi bakal mencari mayatnya Shahao demi merebut teknik Kunpengnya. Tapi ternyata Shahao belum meninggoy. Tulang tertingginya terus berdegup kencang. Shahao mengumpulkan chi naga di dalam tubuhnya, sehingga itu pun berhasil mengaktifkan token naga milik kerajaan batu dan kerajaan api. Sehingga tuar. Dari tanah muncullah kain merah disertai naga raksasa Chi. Shahao pun bangkit. Sosoknya berubah drastis. Rambut berwarna putih dipenuhi oleh aura naga. Disertai kain berwarna merah. Di sini Shahao itu membakar esensi darah kehidupannya untuk bertarung terakhir kali. Jadi bisa dibilang Shahao itu mengorbankan nyawanya guys. Dengan cepat formasi buatan Huang Yi pun dihancurkan. Ini baru keren ya guys. Python lawan naga. Sehingga pertarungan pun terjadi. Dua binatang buas saling bertarung, sementara kedua raja juga saling bertarung. Bisa memang pastikan kalau ini adalah pertarungan paling sengit yang Shahao pernah alami. Bahkan menurut Mimin, saat Shahao melawan abangnya kakak Shei pun nggak sesengit ini guys. Nampaknya sang Python S dipojokkan oleh naga Chi dan tuar. Akhirnya dia pun berhasil dikalahkan oleh Chi naga. Shao ingin menyeret Huang Yi mati bersamanya guys. Sehingga semua kekuatan pun dikeluarkan Huang Yi dengan pintar memancing Shahao menjauh dari kota ini. Karena dia tahu Shahao itu meminjam kekuatan dari kerajaan api. Dan benar saja, saat di luar kota, Shahao sudah terlalu banyak membakar esensi darah. Dia juga udah gak mampu bertahan. Chi naganya pun auto menghilang. Dan dia pun jatuh ke tanah guys. Wadidaw, bahaya ini. Huang Yi sudah mempersiapkan teknik khusus untuk Shahao, yaitu bayangan pengumpul jiwa hantu. Dia tidak ingin Shahao mati dulu guys, karena dia ingin Shahao tersiksa melihat dirinya yang membantai para rakyat kerajaan batunya. Sehingga tuar. Huang Yi pun mengeluarkan jiwa ke-6 dewa alam atas yang dikalahkan oleh Shahao kemarin. Dia memastikan boneka-boneka jiwa ini kekuatannya sekitar 30% dari kekuatan asli. Buset,
Itu aja udah kuat banget ya. 鬼计可用。 Huang Yi memastikan dia bakal menghancurkan pavilion putihan yang baru saja dibangun. Semuanya dibantai habis. Gak lupa kerajaan batu sekaligus Kaisar Qin Feng yang baru diangkat oleh Shahao, itu juga bakal dibantai habis guys. Wait, desa batu juga bakal dihancurkan semua sama dia. Dan Shahao bakal dibiarkan tetap hidup menonton semua kehancuran itu. Tapi Shahao memastikan langkahi mayatnya dulu baru boleh sentuh semua keluarga dan teman-temannya. Sehingga pertarungan pun terus terjadi. Pada akhirnya Shahao dibantai habis-habisan guys. Tapi dia masih bisa melawan, mengalahkan satu persatu boneka jiwa itu. Walaupun dia harus terluka tapi masih bisa melawan. Api neraka pun dikeluarkan, tapi itu masih tidak cukup untuk melumpuhkan Shahao. Ketiga boneka terakhir berhasil dihancurkan, tapi Huang Yi sudah mempersiapkan serangan pembantai. Dan Shahao pun sempat ditumbangkan sebentar, namun dia menggunakan semua kekuatan terakhirnya untuk bangkit, menghancurkan sosok raksasa Huang Yi. Itu tentu membuat Huang Yi murka dong. Dia terus menyebutkan cara yang bakal dia gunakan dan lakukan untuk membuat Shahao sengsara tersiksa di dunia ini. Tapi terserah apa yang kau katakan. Sehingga Shahao melancarkan ke-11 jalur keabadian miliknya yang lebih kuat. Segera ke-11 jalur berubah bentuk, memerangkap dan menekan Huang Yi. Huang Yi murka mengeluarkan serangan kuil immortal. Seakan-akan dia mengeluarkan satu kotak kuil immortal buat dihancurkan guys. Mengajak Shahao untuk mati bersama. Dan serangan pun dilancarkan. Belum sampai di situ saja, Huang Yi mempersiapkan meteor raksasa yang dikumpulkan dari puing-puing bangunan kuil immortal. Sementara Shahao melepaskan serangan sebelumnya dengan membakar esensi kehidupannya. Dan meteor sebesar satu kota itu dilancarkan guys. Shahao nggak ada pilihan. Pada akhirnya tulang tertinggi yang retak pun berubah menjadi hancur. Waduh, hancur pula guys. Dia sempat meminta maaf kepada semua orang yang menunggunya karena demi menghancurkan malapetaka dan kesesaran bumi yang tidak lain adalah Huang Yi. Shahao tidak ada pilihan selain melakukan hal ini. Sehingga sosok putih miliknya pun keluar membantu memperkuat serangannya. Pada akhirnya Shahao menggunakan serangan pengorbanan hidup untuk menyerang. Segera meteor Huang Yi pun hancur guys, ditembus dari tengah sampai hancur. Ditambah si Huang Yi yang terkena serangan telak. Dia terus berteriak, ini tidak mungkin aku terbantai. Tapi sayangnya, serangan Shahao sampai menembus ke seluruh kuil immortalnya dan itu semua auto hancur. Seperti ledakan nuklir yang super duper besar guys. Begitu juga dengan 11 jalur keabadian Shahao pun hancur semua. Udah gitu sialnya lagi, si Huang Yi masih sempat-sempatnya melancarkan serangan hartai mengenai kepalanya Shahao. Di mana harta itu berasal dari kuil immortalnya guys. Dan ketika Shahao terkena harta itu, jiwanya auto terkikis sampai membuatnya berteriak kesakitan. Jadi itu bakal menghancurkan jiwanya Shahao dan membuatnya meninggal guys. Pada akhirnya Huang Yi pun jatuh
kalah dan meninggal duluan. Sebelum mati dia sempat bingung kenapa Shahou sampai mengorbankan nyawanya demi melawan dirinya. Shahou pun cuma menjawab, "Kau tidak bakal mengerti." Dan keduanya pun jatuh dari atas langit alias meninggoy. Pada akhirnya semua kota, semua langit pun bisa tenang dari pertempuran kedua dewa ini. Salju pun turun, perlahan menyelimuti seluruh kota dan seluruh tempat di sana. Rohnya atau jiwanya Shahou seakan-akan keluar dari dalam tubuhnya. Mungkin memang sudah saatnya untuk dia masuk ke surga, guys. Dirinya dipenuhi oleh luka akan darah, terus berjalan di tengah salju. Semua jalan yang dia lewati bersimbahkan darah merah miliknya. Shahou hanya bisa meminta maaf karena gagal menepati janjinya untuk selamat dari pertarungan ini. Dia jadi mengingat semua janjinya, guys. Kepada semua orang yang dia sayangi, ada si Yue Tan, Yu Xin, Lin dan yang lain-lainnya. Pada akhirnya dia pun tiba di ujung tebing. Sempat mengingat masa lalu waktu kecil ketika melihat si kakek patriark dan Dewi Willow. Sepertinya dia sudah sampai, guys, pada artian sampai ke ujung dunia dan berpindah ke alam surga kematian. Dari situ dia hanya bisa menangis, badannya perlahan retak, tapi hanya ada satu kata yang dia ucapkan, yaitu "aku minta maaf." Sendirian di tengah salju, tidak ada yang menemani momen terakhir mengingat masa lalu dan janji-janji yang belum ditepati. Pada akhirnya, MC kita pun perlahan menutup mata. Semua pakaiannya hancur dan dia pun jatuh alias meninggal, guys. Benar saja kata Mimin dari kemarin, ada yang namanya red flag atau tanda merah, di mana tanda-tanda MC kita sudah mau meninggoy. Itu sudah jelas tandanya, guys. Udah gitu katanya, biasa kalau orang mau meninggal, pasti mereka mengingat masa lalu dan orang yang mereka sayangi. Janji-janji dan masa lalu indah tentunya, seperti itulah yang terjadi, guys. Dan benar saja, Shahou pun meninggal di episode ini, 109. Tapi sayangnya Tonghua ini belum tamat, guys. Jadi gimana cara Shahou bisa bangkit, ya kan? Oke. Mari kita masuk ke bagai spoiler buat part 108 episode 110 One Message. Jadi pada intinya nanti Dewi Willow bakal muncul, guys. Dia datang untuk menyelamatkan Babang Shahou. Di mana di sini Dewi Willow berusaha menyembuhkan tulang tertinggi Shahou dulu, yang kita tahu sudah hancur retak tadi, itu disambungkan lagi kayak dilem gitu lah, guys. Dan ditambah lagi, Shahou bakal dibungkus dengan kepompong berwarna hijau. Mantap nih. Pada akhirnya Shahou berhasil diselamatkan dan dia kembali pulang ke Kaisaran Batu. Alhamdulillah lah, guys ya. Tapi ketika Shahou mau tidur, tiba-tiba dia mau ditusuk oleh tetua yang dulu pernah dia lawan, guys. Mimin lupa namanya siapa nih. Walaupun Shahou belum sepenuhnya sembuh, dia sempat bertemu dengan adiknya Qin Hao dan si bapak. Entah apa yang mereka omongkan, tapi pasti Shahou menceritakan semua yang sudah dia alami. Apakah ini waktunya Shahou untuk naik ke alam atas? Tapi gimana ceritanya dia yang ditusuk itu? Entah dia selamat atau gimana ya. Dan seperti biasa, update lagi nanti untuk part 108 episode 110-nya yang kalian tunggu-tunggu di minggu depan, ya guys. Hari Jumat, dan satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.